Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Dona Salsabila sebagai pembuka dalam video tugas kelompok komunikasi pendidikan kelompok 6 mengenai model komunikasi Shannon dan Weaver. Sebelumnya, model komunikasi Shannon dan Weaver mendeskripsikan proses komunikasi yang berlangsung linear. Salah satu karakteristiknya ialah adanya konsep gangguan atau noise dalam proses komunikasinya. Adapun komponen model Shannon dan Weaver yaitu yang pertama adalah information source atau sumber informasi. Nah, sumber informasi ini berupa sender atau pengirim pesan. Disampaikan oleh seseorang dan kemudian informasinya berasal dari ide atau pemikiran dari seseorang tersebut. Dan yang kedua adalah transmitter, yaitu proses penyampaian pesan. Jadi ketika pesan yang akan disampaikan kepada penerima ini lebih dahulu dirubah menjadi bentuk sandi atau kode oleh penyampainya sebelum menyampaikan pesannya dengan cara melalui suara atau pergerakan. Dan yang ketiga adalah channel atau bisa dikatakan sebagai media. Dan media ini bisa bermacam-macam. Bisa berupa anggota tubuh dari manusia itu sendiri. Ya, contohnya seperti tadi, kalau kita menyampaikan dan merubah menjadi sandi, bisa juga sandi itu berupa sebuah gerakan atau kode. Nah, kalau gerakan berarti media yang digunakan kalau dari tubuh kita adalah seperti tangan kita untuk memberikan kode. Selanjutnya media bisa berupa media elektronik yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah handphone, telepon, ya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah berupa noise. Dan noise ini bisa bermacam-macam. Ini adalah contoh noise ketika saya ingin menyampaikan komunikasi, terdapat noise berupa anak kecil ini. Oke, ya itu tadi contoh dari noise. Jadi noise itu sesuatu yang bisa menyebabkan proses pengiriman pesan dari information source atau sender kepada penerima sehingga pesan yang akan disampaikan terganggu, tidak bisa diterima dengan maksimal. Dan komponen yang selanjutnya yaitu adalah reception. Reception adalah proses penerimaan, adalah bagaimana pesan yang sudah diterima oleh sender diterjemahkan melalui persepsi si penerima. Selanjutnya adalah destination atau tujuan, yaitu adalah seseorang yang menerima pesan tersebut. Dan dengan adanya komunikasi Shannon dan Weaver ini, tentu yang diharapkan adalah munculnya feedback dari penerima kepada pengirim. Tapi dalam komunikasi Shannon Weaver ini, penerima lebih pasif daripada si pengirim pesan. Jadi feedback ini tidak terlalu penting, tapi juga dibutuhkan untuk kejelasan dalam mereka berkomunikasi. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri dari model komunikasi Shannon dan Weaver ini. Yang pertama yaitu komunikasi ini berlangsung di dalam dua proses yang membuatnya dapat diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Selanjutnya adalah konsep gangguan dalam komunikasi ini atau yang kita sebut tadi adalah noise, membantu dalam membuat komunikasi tersebut lebih efektif dengan cara menghilangkan gangguan tersebut. Ya, contohnya seperti tadi, kebisingan yang terjadi bisa dihilangkan dengan cara kita berpindah tempat atau kita menegur sumber kebisingan tersebut. Ya, seperti tadi, anak kecil yang sedang mengganggu saya untuk menyampaikan pesan kepada kalian semua. Dan yang selanjutnya adalah komunikasi ini hanya dapat diterapkan dengan baik jika komunikasinya itu interpersonal, yang berarti komunikasi yang hanya melibatkan 2-3 orang, tidak komunikasi massa atau kelompok. Jika diterapkan dalam komunikasi massa atau kelompok, maka hasil atau pesan yang ingin disampaikan dari si pengirim pesan ke si penerima bisa jadi kurang maksimal. Dan si penerima pesan dalam model komunikasi ini berperan sebagai bagian yang pasif. Sebaliknya, pengirim pesan berperan aktif dalam menyampaikan pesannya. Dan umpan balik tidak begitu penting dibandingkan pesan yang dikirim oleh pengirim.
Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai model komunikasi Shannon dan Weaver. Berikut yang akan ditampilkan adalah contoh dari model komunikasi Shannon dan Weaver yang akan diperagakan oleh Sylvia, Cynthia, dan Hani. Terima kasih. Halo, kamu ada di mana? Halo, gimana? Aku ada di kelas nih. Halo, kamu ada di mana? Suaranya gak jelas nih. Ini aku ada di kelas. Kamu di mana sih? Oh, di kelas. Ya udah, saya sekarang ya. Kamu di mana sih? Aku tungguin dari tadi nggak datang-datang. Ini loh tadi ada dengerin musik chorus banget gak denger aku. Yaudah, kita langsung juga sih. Ayo. Oke, dari video sebelumnya dapat disimpulkan contoh model komunikasi Shannon Weaver, yaitu Sylvia sebagai information source, yang berarti Sylvia sebagai orang pembuat pesan. Transmisternya berupa mesin, yaitu handphone yang digunakan Sylvia. Noise dalam komunikasi tersebut berupa gangguan dari Cynthia yang sedang mendengarkan musik dengan keras di samping Sylvia, dan receiver-nya berupa handphone, dan destination-nya adalah Hani sebagai orang yang dituju. Oke, terima kasih.